Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Laut itu bukan sekadar naik pada hari itu. Ia menjerit, mengoyak langit dengan amarah yang menyebabkan 40.000 jiwa hilang menjelang subuh. Beginilah legenda itu bermula. Bukan dengan bisikan, tetapi dengan ngauman. Ngauman yang masih bergema di kampung-kampung berkerak garam di pesisir selatan Jawa, di mana para nelayan berbisik doa sebelum melabuhkan jaring. Dan para ibu melarang anak-anak memakai hijau dekat air. Kerana hijau ialah warnanya. Dan Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, tidak bertolak ansur dengan saingan tahtanya. Tetapi ini bukan sekadar legenda. Hari Laut menelan dunia. Pada pagi 17 Julai 2006, satu gempa bumi bermagnitud 7.7 membelah dasar laut di barat daya Jawa. Dalam beberapa menit, tsunami setinggi pokok kelapa meluruh ke daratan, menelan seluruh kampung. Para mangsa bersumpah mereka melihat seorang wanita dalam ombak. Rambutnya hitam seperti pasir gunung berapi, gaunnya berkilau kehijauan zamrud. Mengarah amarah air itu, nelayan yang diseret keluar dari perahu mendakwa dia berbisik, "Sudah lama aku menunggu," sebelum melontarkan mereka kembali ke pantai. Laporan kerajaan menolak kisah-kisah ini sebagai halusinasi akibat trauma. Tetapi di kampung Pangandaran, di mana 600 orang hilang tanpa jejak, para tetua tahu yang sebenarnya. Mereka membakar persembahan melur dan beras tengah malam, memohon keampunan daripada sang ratu yang telah mereka sakiti. Gadis yang bercakap dengan bayang. Beberapa dekad lebih awal, pada tahun 1974, seorang pelajar antropologi dari University Indonesia bernama Sari membuat kesilapan dengan mentertawakan kisah-kisah ini. "Tahyul," katanya kepada datuknya, seorang dukun yang berhubung dengan roh. Datuknya membalas dengan membawa dia ke pantai Parangtritis pada waktu senja, di mana angin membawa suara orang yang lemas. "Duduk sini sampai matahari terbit," katanya. "Jika dia mengabaikan ketidakhormatanmu, kau benar. Jika tidak..." Sari tidak pernah menceritakan apa yang berlaku pada malam itu. Tetapi penduduk tempatan menemuinya pada waktu subuh, basah kuyup di atas pasir yang kering, meracau dalam satu bahasa yang kemudiannya dikenal pasti oleh ahli linguistik sebagai bahasa Jawa kuno. Dialek yang telah pupus sejak 500 tahun lalu. Pada tahun 2021, Sari hilang. Entri terakhir dalam jurnalnya berbunyi, "Saya bertemu dengannya hari ini. Dia tanya jika saya mau lihat istana-istana di bawah ombak. Saya kata tidak. Dia ketawa dan berkata, 'Kau akan.'" 2 minggu kemudian, cucu perempuan Sari dilahirkan dengan mata berwarna buih laut. Suatu rona yang penduduk setempat panggil Hijau Ratu. Laut itu sabar. Ia tahu kita semua akan kembali ke air suatu hari nanti. Seperti yang sering dikatakan oleh masyarakat pesisir Indonesia, laut bukan sekadar air, ia bernyawa. Saranjana, kota yang wujud antara dunia. Bagaimana jika saya memberitahu Anda, terdapat sebuah bandar yang begitu maju, sangat tersembunyi, sehingga ia tidak muncul pada mana-mana map. Tetapi rakyatnya masih membeli jentera berat dari Jakarta. Di tengah-tengah Kalimantan Selatan, terletak di dalam kapus pulau laut, terdapat legenda yang menentang logik dan mencabar pemahaman kita tentang realiti. Kota mistik Saranjana. Penduduk tempatan bercakap tentang Saranjana sebagai tempat keindahan dan kemajuan teknologi yang tiada tandingannya. Sebuah bandar yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, hanya boleh diakses oleh mereka yang mempunyai kesadaran rohani yang tinggi. Ia dikatakan didiami oleh makhluk bukan dunia kita. Jin Islam yang hidup dalam harmoni, tamadun mereka mencerminkan dan mengatasi tamadun kita. Asal-usul Saranjana kembali kepada legenda Raja Pakurindang dan 2 puteranya, Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Untuk memadamkan persaingan mereka, raja membahagikan kerajaannya
Sambu Batung menjadi penjaga dunia manusia, berubah menjadi gunung sebatung, manakala Sambu Ranjana diberi kuasa atas alam mistik, melahirkan kota Saranjana yang tersembunyi. Walaupun tiada dalam peta rasmi, kehadiran Saranjana amat dirasai. Pada tahun 1980-an, cendera berat dilaporkan dihantar ke bandar, dibayar penuh, namun tiada bandar sedemikian wujud dalam mana-mana pendaftaran. Penduduk tempatan menceritakan kisah penumpang feri yang hilang semasa ketibaan. Dipercayai penduduk Saranjana yang pulang ke rumah. Terdapat akaun individu secara tidak sengaja menangkap sekilas Saranjana. Satu kisah sebegitu mengisahkan tentang seorang wanita yang apabila menyemak gambar yang diambil di dalam hutan, menemui pemandangan bandar yang luas di latar belakang, bandar yang tidak pernah dilihatnya dengan matanya sendiri. Saranjana digambarkan sebagai utopia, dengan jalan yang luas, bangunan mewah, dan masyarakat yang berkembang maju dalam keamanan dan kemakmuran. Penduduknya dikatakan terlibat dalam pertanian, dan semasa musim haji, ramai yang memulakan ziarah ke Mekah, seterusnya mengaburkan garis antara mitos dan realiti. Lokasi sebenar Saranjana masih menjadi bahan perdebatan. Ada yang percaya ia terletak di Kota Baru, manakala yang lain menghala ke Teluk Tamiang atau sebuah bukit kecil di desa Oka-Oka, semuanya dalam pulau laut. Kawasan-kawasan ini yang sering dianggap mistik atau berhantu, menambah teka-teki yang menyelubungi kewujudan bandar itu. Menariknya, Saranjana telah muncul dalam beberapa peta sejarah dan dokumen dari zaman penjajahan Belanda. Sebutan penting termasuk peta 1845 oleh Salomon Muller dan Kamus Geografi 1869 oleh Peter Johannes Veith menunjukkan bahwa bandar itu pernah diiktiraf, sekurang-kurangnya secara kartografi. Legenda Saranjana sangat berkait rapat dengan fabrik budaya orang Banjar yang dominan di Kalimantan Selatan, mengekalkan tradisi yang menggabungkan kepercayaan Islam dengan amalan animisme dan Hindu-Buddha yang lebih tua. Upacara seperti Malano, persembahan kepada makhluk gaib, mencerminkan pandangan dunia di mana alam rohani dan jasmani wujud bersama sistem kepercayaan. Allah yang menampung kewujudan bandar seperti Saranjana. Adakah Saranjana rekaan imajinasi kolektif, alam rohani yang selari dengan alam kita sendiri, atau bandar tersembunyi yang menunggu penemuan? Di dalam hutan tebal Kalimantan Selatan, garis antara mitos dan realiti kekal tipis. Sesetengah bandar dibina dengan batu bata dan mortar, yang lain dengan kepercayaan dan misteri. Langsuir adalah satu figura dalam cerita rakyat Melayu. Sering digambarkan sebagai roh wanita yang dendam dan menakutkan. Legenda mengatakan bahwa Langsuir adalah roh seorang wanita yang mati semasa melahirkan anak atau dengan cara tragis dan menyakitkan. Dan rohnya dikutuk untuk berkeliaran di bumi dalam kesedihan dan kelaparan. Ciri-ciri utama Langsuir termasuk penampilan. Langsuir sering digambarkan sebagai wanita yang cantik, tetapi dengan beberapa ciri mengerikan. Dia biasanya mempunyai rambut panjang yang kusut, menjalar di tubuhnya, dan mulutnya terbuka luas secara tidak normal, menampakkan gigi tajam yang berderet. Kadang-kadang, dia digambarkan dengan tubuh yang dibalut dengan pakaian putih atau kafan, menyerupai figura hantu. Kemampuan. Dalam beberapa versi legenda, Langsuir dikatakan mampu terbang, kepalanya terpisah dari tubuhnya, sementara ususnya tergantung di bawahnya, mirip dengan makhluk lain yang dikenali sebagai penanggalan. Dia sering dikaitkan dengan menyebabkan bahaya kepada lelaki, terutama yang sendirian atau yang dianggap lemah. Dia boleh merasuk mangsa dan menyebabkan kematian atau kegilaan, seringkali meminum darah mangsanya, seperti makhluk peminum darah. Perilaku. Langsuir dikenali karena mencari balas dendam atas kematiannya yang tidak wajar. Dia berkeliaran pada waktu malam, dengan beberapa cerita mengatakan bahwa dia akan ketawa menyeramkan sambil bersembunyi di pokok
atau bersembunyi di sudut gelap. Ketawa anehnya adalah tanda khas kehadirannya. Signifikansi budaya. Dalam banyak cara, Langsuir berfungsi sebagai amaran terhadap bahaya kematian semasa melahirkan anak atau wanita yang mengalami nasib tragis. Mitos ini juga berkait dengan tema kesedihan, dendam, dan siksaan roh yang tidak tenang. Langsuir adalah sebahagian daripada keseluruhan cerita mitos dan legenda seram Asia Tenggara, dan sering digunakan dalam cerita untuk menimbulkan ketakutan atau untuk menerangkan musibah yang tidak dapat dijelaskan. Langsuir di ladang getah. Panasnya menyengat ketika Idris menyeka dahinya. Tangannya berlumuran susu getah. Ladang itu terbentang luas, deretan pokok-pokok tinggi mengalirkan lateks ke dalam cawan kecil. Ini adalah pekerjaan hidupnya, ayahnya sebelum dia, dan datuknya sebelum itu. Tapi akhir-akhir ini ada sesuatu yang terasa salah. Sesuatu memerhati. Ia bermula dengan bisikan. Lewat malam, ketika para pekerja berkumpul di barak kayu mereka bercakap perlahan tentang bayang-bayang yang bergerak di antara pokok-pokok. Leman, salah seorang pekerja muda, bersumpah dia melihat seorang wanita bertenggek di atas dahan, ketawa kecil, rambutnya panjang menjuntai seperti akar. Yang lain mengejek, walaupun dengan rasa gelisah. Semua orang tahu cerita itu. Langsuir, seorang wanita yang mati ketika melahirkan, dikutuk untuk berkeliaran dalam kesedihan. Wajahnya terherot dengan kelaparan, kukunya tajam seperti pisau. Mitos, kata Idris dalam hati. Hanya cerita lama untuk menakutkan kanak-kanak agar tidak bermain jauh di dalam gelap. Kemudian serangan bermula. Suatu malam, Amir ditemui terbaring dekat pokok, tubuhnya kaku dengan ketakutan. Belakangnya penuh dengan calar-calar dalam, seperti sesuatu dengan jari berkuku panjang telah memanjat ke atasnya. Dia masih bernafas, tetapi matanya kosong. Bibirnya menggeletar sambil berbisik. Dia ketawa. Dia tengok aku. Waktu itu, para pekerja menolak untuk kembali. Mereka meninggalkan ladang dalam ketakutan, berdoa dalam hati. Tapi Idris tetap tinggal. Dia tiada pilihan. Ladang ini adalah rumahnya. Hidup keluarganya bergantung kepada lateks yang mengalir dari pokok-pokok ini. Dia tidak akan biarkan ketakutan merampas segalanya. Tetapi beberapa hari kemudian, keadaan menjadi lebih sunyi. Hutan semakin berat, udara penuh dengan sesuatu yang tak kelihatan. Idris boleh merasakannya, bersembunyi di luar jangkauan mata. Kemudian, pada suatu malam, dia mendengarnya. Ketawa, halus, mendayu, bertiup di antara pokok-pokok. Darahnya menjadi sejuk, menggenggam parang. Dia melangkah keluar, nafasnya pendek. Bulan tergantung rendah, cahayanya menyusup di antara dedaunan tebal, membentuk bayang-bayang ganjil di batang pokok. Ketawa itu datang lagi, lebih dekat. Dan kemudian dia melihatnya. Seorang wanita bertenggek di dahan tertinggi, berayun perlahan. Bajunya putih berkibar walaupun tiada angin. Rambutnya menjalar tebal, hampir mencecah tanah. Dan wajahnya, Idris hampir menjerit. Mulutnya terbuka luas secara tidak normal, menampakkan deretan gigi tajam. Matanya, kosong dan lapar, menatapnya. Perlahan-lahan, kepalanya mula sengit, semakin sengit, sehingga tergantung dalam sudut yang mustahil. Kau tengok aku. Idris berpaling dan berlari, dan di belakangnya, hutan berbisik. Pemakaman hantu di Kampong Glam. Prosesi bayangan Singapura. Di jantung Singapura yang modern, terdapat Kampong Glam,
sebuah distrik yang kaya akan sejarah dan budaya. Di antara jalan-jalan sempit dan bangunan tua, berdiri Masjid Sultan dengan kubah emasnya yang megah, menjadi pusat kehidupan komunitas Muslim setempat. Namun, di balik keindahan arsitektur dan keramaian siang hari, tersembunyi kisah-kisah yang membisikkan adanya dunia lain yang bersembunyi di bayang-bayang malam. Aisyah, seorang jurnalis muda dengan semangat membara, baru saja kembali ke Singapura setelah beberapa tahun menimba ilmu di luar negeri. Kembali ke kampung halamannya, ia merasa terdorong untuk menggali cerita-cerita lokal yang terlupakan, terutama yang berkaitan dengan misteri dan hal-hal supranatural. Salah satu cerita yang menarik perhatiannya adalah legenda tentang prosesi bayangan di Kampong Glam. Sebuah arak-arakan hantu yang konon muncul pada malam-malam tertentu, menelusuri jalan-jalan kampung dengan hening dan penuh misteri. Malam itu, dengan kamera dan buku catatan di tangan, Aisyah memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik legenda tersebut. Ia berjalan menyusuri Bussorah Street yang biasanya ramai, namun kini sepi dan hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Angin malam berhembus lembut, membawa serta aroma khas rempah-rempah dan dupa dari toko-toko yang sudah tutup. Semakin dalam, ia memasuki lorong-lorong sempit. Perasaan aneh mulai merayapi dirinya, seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba, dari kejauhan, Aisyah mendengar suara langkah kaki berirama, seperti barisan orang yang berjalan bersama. Jantungnya berdegup kencang saat ia bersembunyi di balik sebuah pilar, mencoba mengintip sumber suara tersebut. Dalam keremangan, ia melihat barisan sosok berpakaian putih. Wajah mereka samar dan tanpa ekspresi, berjalan dengan gerakan lambat dan serempak. Di depan prosesi itu, terdapat sebuah tandu yang dihiasi kain hitam, dibawa oleh beberapa sosok tanpa wajah. Suasana hening mencekam, hanya terdengar suara langkah kaki dan desir angin yang seolah meratap. Aisyah merasa tubuhnya membeku antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia mengangkat kameranya dengan tangan gemetar, mencoba mengabadikan fenomena tersebut. Namun, anehnya, setiap kali ia menekan tombol rana, kamera itu tidak merespon, seolah-olah ditolak oleh kekuatan tak kasat mata. Prosesi itu terus bergerak, melewati Aisyah tanpa memperhatikannya, menuju arah Masjid Sultan. Tanpa berpikir panjang, Aisyah memutuskan untuk mengikuti mereka dari kejauhan, berharap menemukan jawaban atas misteri ini. Saat prosesi mencapai halaman masjid, mereka berhenti sejenak, lalu perlahan menghilang satu persatu, larut dalam kegelapan malam. Aisyah berdiri terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja disaksikannya. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan jubah panjang muncul dari bayang-bayang masjid. Wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. "Kau telah melihat apa yang seharusnya tetap tersembunyi," kata pria itu dengan suara lembut namun tegas. Aisyah menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Siapa mereka? Apa yang baru saja saya saksikan?" Pria itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Itu adalah arwah-arwah leluhur yang dulunya mendiami kampung ini. Mereka mengadakan prosesi sebagai pengingat akan keberadaan mereka dan sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup untuk menghormati tradisi dan sejarah yang ada." Aisyah merasa bulu kuduknya meremang. Ia menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang belum dapat dijelaskan oleh logika dan ilmu pengetahuan. Dengan hati yang masih berdebar,
Ia mengucapkan terima kasih kepada pria tua itu dan berjanji dalam hati untuk menuliskan kisah ini bukan untuk sensasi, tetapi sebagai penghormatan kepada mereka yang telah mendahului dan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya. Sejak malam itu, Aisyah tidak pernah lagi meragukan keberadaan dunia lain yang berjalan sejajar dengan dunia kita. Ia belajar bahwa ada batas-batas yang sebaiknya tidak dilanggar, dan bahwa rasa hormat serta pemahaman terhadap tradisi dan sejarah adalah kunci untuk hidup berdampingan dengan harmonis, baik dengan yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Perkuburan berhantu jeruk, Purut, Jakarta. Seorang paderi tanpa kepala dikatakan berkeliaran di perkuburan jeruk Purut pada waktu malam, membawa kepalanya yang terputus sambil diikuti oleh seekor anjing hitam besar. Legenda menyatakan bahwa dia sedang mencari gereja yang sudah tidak lagi wujud. Ramai pengunjung mendakwa telah melihat kelibatnya atau mendengar bisikan-bisikan menyeramkan di antara pusara. Definisi kebenaran sentiasa diselubungi oleh ketakutan terhadap perkara yang tidak diketahui. Ini adalah salah satu daripada kisah-kisah itu. Reza tidak pernah percaya pada cerita hantu. Sebagai wartawan bebas, dia gemar membongkar kebenaran di sebalik legenda urban. Apabila rakannya, Dimas, mencabarnya untuk bermalam di perkuburan jeruk Purut, Reza melihatnya sebagai peluang terbaik untuk membuktikan kisah itu hanyalah mitos. Mereka kata paderi tanpa kepala berkeliaran di perkuburan ini mencari gerejanya yang hilang, kata Dimas dengan senyuman sinis. Orang yang melihatnya takkan tidur lena lagi. Reza ketawa kecil. Hanya dongeng. Mari kita buktikan. Udara lembab berbau tanah basah saat mereka melangkah masuk selepas tengah malam. Pokok-pokok besar menjulang tinggi, rantingnya mencipta bayang-bayang menyeramkan di bawah cahaya jalan yang berkelip-kelip. Batu nisan yang retak berdiri seperti gigi patah. Kesunyian menyelubungi tempat itu. Tiada bunyi cengkerik, hanya bunyi langkah kaki mereka di atas daun kering. Reza menghidupkan perakam suaranya. Kami berada di perkuburan jeruk Purut, di mana saksi mendakwa telah melihat. Bunyi gemerisik tiba-tiba kedengaran dari semak. Dimas ketawa hambar. Mungkin kucing. Angin malam bertiup perlahan, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Bau itu begitu kuat, seperti darah yang sudah lama membeku. Reza dan Dimas saling berpandangan. Kemudian mereka melihatnya. Satu bayang muncul dari celah kubur. Pada mulanya, ia kelihatan seperti seorang lelaki tua dalam jubah paderi berjalan perlahan. Tetapi kemudian Reza terkeduh. Makhluk itu tidak mempunyai kepala. Di dalam lengannya terletak sebuah tengkorak reput yang menyeringai. Soket hitam matanya kosong, namun terasa seperti menembusi jiwa Reza. Kepala paderi itu bergerak, bibirnya berbisik. Tiada angin, tetapi suara itu bergema di udara. Dunia terasa terhenti. Reza coba bergerak, tetapi tubuhnya kaku. Dimas melepaskan jeritan dan melarikan diri. Namun, Reza masih terpaku, matanya melekat pada makhluk itu. Semakin lama dia menatapnya, semakin jelas dia dapat mendengar sesuatu.
Bisikan yang perlahan-lahan mengeras seperti doa dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, Paderi itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, bibirnya merekah dalam senyuman mengerikan. Darah menitis dari tengkoraknya, meresap ke tanah seperti akar yang mencari nyawa. Kemudian, ia melangkah ke arah Reza. Reza tersedar dari keterpakuannya dan melarikan diri. Bunyi tapak kaki berat mengikutnya semakin kuat. Nafasnya memburu, dadanya terasa seperti dihimpit batu. Setiap kali dia menoleh ke belakang, bayang hitam itu semakin dekat. Dia tidak tahu bagaimana dia berjaya keluar dari perkuburan itu. Nafasnya tercungap-cungap. Dimas tiada di mana-mana. Reza berlari terus hingga ke rumahnya tanpa berhenti. Hatinya masih dihantui oleh gambaran Paderi tanpa kepala itu. Beberapa hari kemudian, Dimas ditemui mati di apartemennya. Wajahnya ketakutan. Dindingnya dipenuhi simbol berdarah, seakan-akan dia telah coba menulis sesuatu sebelum ajalnya tiba. Reza menggigil. Tangannya terketar-ketar sewaktu dia mengambil perakam suaranya. Dengan jantung berdegup kencang, dia menekan butang main. Hanya bunyi statik. Kemudian, di sebaliknya suara itu, serak, dalam, kuno. Kau sudah melihatku, kini kau milikku. Rakaman tamat dengan bunyi tapak kaki. Kaki menghampiri, seolah-olah sesuatu berada di dalam biliknya. Dan kemudian, senyap. Lampu apartemennya berkelip-kelip dan padam. Reza tidak sempat menjerit. Malam itu, dia hilang tanpa jejak. Apartemennya kosong, hanya perakam suara itu yang tertinggal, masih berulang memainkan suara mengerikan itu. Di jeruk purut, kisah Paderi tanpa kepala terus menghantui sesiapa yang cukup malang untuk melihatnya. Dan kini, Reza telah menjadi sebahagian daripada legenda itu. Hujan mencurah-curah di cermin depan kereta ketika Aaron memandu di lebuh raya yang sunyi. Sebulan terakhir, dia mengejar legenda untuk saluran penyiasatan paranormalnya, tetapi ini berbeza. Rumah Mona Fandey bukan sekadar kisah. Ia adalah luka terbuka dalam sejarah Malaysia, tempat di mana bisikan ilmu hitam dan pengorbanan manusia masih bergema. Penduduk tempatan telah memberi amaran kepadanya, jangan pergi seorang diri. Rumah itu sudah dikutuk. Tetapi Aaron bukan orang biasa. Skeptisisme adalah perisainya, dan kameranya adalah senjatanya. Jika ada sesuatu yang bersembunyi di rumah itu, dia akan merakamnya. Dia tiba tepat selepas tengah malam. Rumah itu berdiri di pinggir hutan, separuh ditelan oleh dedaunan yang menjalar. Rangka bangunannya berdiri mencabar, dinding yang hangus, bumbung yang runtuh, dan pokok-pokok tua yang mencengkamnya seperti jari. Udara tebal dengan bau tanah basah, dan sesuatu yang lain, bau besi dan reput yang menusuk hidung. Aaron menyesuaikan kameranya dan melangkah masuk. Perkara pertama yang dia perasan ialah keheningan yang tidak wajar. Tiada bunyi serangga, tiada desiran daun. Hanya tekanan sesuatu yang tidak kelihatan menekan kulitnya. Dia menggerakkan jarinya di sepanjang dinding yang terbakar, membayangkan ritual yang pernah berlaku di sini, nyanyian mantera, darah yang mengalir, dan kegilaan yang membuak-buak. Kemudian dia mendengarnya. Satu bisikan, perlahan, garau. Dia berpusing, mode penglihatan malam kameranya berkelip-kelip. Tiada apa-apa selain bayang-bayang yang memanjang di lantai. Bisikan itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Dia melangkah ke hadapan, menelan ketakutannya. Sisa tangga kayu yang runtuh menuju ke ruang bawah tanah, tempat yang telah dimeterai oleh pihak berkuasa
selepas penangkapan Mona Fandey. Dia telah membaca laporan. Mayat ditemui di sini, dikuburkan dalam keadaan terpisah-pisah, daging mereka diukir dengan simbol-simbol kuasa. Papan kayu berkeriut di bawah berat badannya ketika dia turun. Semakin dalam dia pergi, semakin sejuk udara menjadi, tepu dengan sesuatu yang tidak kelihatan tetapi menghimpit. Dindingnya dipenuhi dengan tanda-tanda yang sudah pudar, simbol pengikatan, kawalan. Nafasnya semakin berat, kondensasi muncul di sinaran lampu suluhnya. Kemudian pintu itu berkeriut terbuka. Di dalam bilik itu, udara menjadi semakin berat. Dindingnya berdenyut seolah-olah bernafas. Dan di tengah-tengah bilik itu berdiri satu susuk tubuh. Jantung Aaron terhenti. Figur itu dibalut dengan jubah merah upacara, wajahnya diselubungi kain gelap. Itu mustahil. Mona Fandey sudah lama mati. Tetapi bentuk di hadapannya bergoyang perlahan, kakinya hampir tidak menyentuh tanah, seolah-olah digantung oleh tali yang tidak kelihatan. Satu bisikan merayap melalui bilik itu. "Kau datang mencariku." Aaron terdorong ke belakang. Skrin kameranya berkelip-kelip, mengubah figur itu menjadi sesuatu yang mustahil. Anggota badannya memanjang terlalu lama, mulutnya terbuka luas menjadi kekosongan hitam. Kemudian ia menerkam. Kegelapan menelannya. Aaron tersedar dalam keheningan yang menyesakkan. Dia berada di luar, terbaring di atas rumput basah. Kameranya masih merakam, skrinnya retak tetapi masih berkelip dengan statik. Dia bangun dengan panik, tubuhnya sakit, pikirannya bercelaru. Rumah itu telah hilang. Di tempatnya kini hanya hutan yang tidak terusik. Tiada runtuhan, tiada dinding hangus, hanya pokok-pokok dan bayang-bayang. Dia kembali kepada kameranya, tangannya menggigil ketika dia memundurkan rakaman. Di saat-saat terakhir rakaman itu, dia melihat wajahnya sendiri. Matanya terbeliak, mulutnya bergerak dalam jeritan senyap. Tetapi di belakangnya, tepat sebelum skrin menjadi statik, ada figur itu, memerhati, menunggu. Aaron lari, dia tidak berhenti sehingga berpuluh kilometer jauhnya, sehingga cahaya pertama fajar menembusi dedaunan. Dia berjanji tidak akan kembali, tidak akan berbicara tentang apa yang dilihatnya. Tetapi, walaupun ketika dia berbaring di katilnya, jauh dari tempat terkutuk itu, dia tahu kebenarannya. Sesetengah pintu, sekali dibuka, tidak akan pernah tertutup semula. Bertahun-tahun berlalu, Aaron masih dihantui, bukan hanya oleh ingatan, tetapi oleh sesuatu yang lebih buruk. Setiap kali dia menutup matanya, dia melihat bayangan itu, lebih dekat dari sebelumnya. Skrin teleponnya kerap berkelip-kelip tanpa sebab. Bisikan halus muncul di hujung telinganya ketika dia bersendirian. Suatu malam, ketika dia sedang menyunting video di komputer riba, file lama dari malam itu tiba-tiba muncul di skrin. Ia tidak sepatutnya ada. Dia telah memadamnya bertahun-tahun dahulu. Dengan jari menggigil, dia membuka video itu. Rakaman menunjukkan dirinya di dalam rumah. Namun, dalam bayangan ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelum ini. Aaron menahan nafas. Dalam kegelapan di belakangnya, bayang-bayang mula bergerak. Skrin menjadi hitam. Di belakangnya, pintu biliknya berkeriut terbuka. Willow berbisik. Hantu di Kampung Merawa di Desa Sunyi. Kampung Merawa, sebuah pohon willow tua berdiri di tepi pemakaman yang terlupakan. Penduduk setempat berbicara tentang bisikannya di malam hari. Suara lembut yang terbawa angin, memanggil siapa saja yang berani mendengarkan. Itu adalah kutukan, kata mereka, yang mengambil jiwa orang-orang yang terlalu dekat. Aisyah, yang kembali ke desa untuk merawat neneknya yang sakit, menganggap cerita itu hanya tahayul belaka. Namun, ada sesuatu yang terasa salah. Udara terasa berat dengan ketegangan, dan para penduduk jarang berbicara. Mata mereka selalu menghindari pohon willow itu. Setiap malam, Aisyah mendengar bisikan samar dari arah pohon, lembut tapi jelas. Aisyah, datanglah ke willow. Pada awalnya, ia mengabaikannya, menganggap itu hanya suara angin yang berhembus melalui dedaunan. Namun,
Semakin lama, bisikan itu semakin sering terdengar, bahkan saat tidak ada angin sama sekali. Aisyah mulai merasa gelisah, tapi tetap meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Suatu malam, bisikan itu menjadi tak tertahankan. Didorong oleh dorongan yang tak bisa dijelaskan, Aisyah berjalan keluar menuju pohon itu. Malam terasa dingin dan berkabut, dan saat ia melangkah ke dalam pemakaman, udara terasa semakin berat, dipenuhi kehadiran kuno yang tak terlihat. Cabang-cabang pohon willow yang bengkok tampak seperti tangan kerangka. Bisikannya kini berubah menjadi panggilan yang menggila. Saat ia menyentuh batangnya, rasa dingin menusuk menjalar ke tubuhnya. Dan tiba-tiba, ia tidak lagi sendirian. Sosok bayangan muncul dari balik pohon. Sosok itu terlihat seperti neneknya, tetapi matanya bersinar dengan cahaya aneh. "Nenek!" Suara Aisyah bergetar. Senyuman sosok itu terlalu lebar, terlalu tidak wajar. "Kau telah datang kepadaku, anakku. Kini kau milik Willow." Sebelum Aisyah sempat berlari, tanah di bawah kakinya mulai bergeser. Pemakaman itu tampak membentang tak berujung, dan bisikan-bisikan semakin keras, kini menjadi paduan suara yang menyerukan namanya. Sosok itu semakin mendekat, tubuhnya berputar, dan berubah bentuk dengan cara yang mengerikan. "Kau milikku." Aisyah mundur ketakutan, tetapi sosok itu meraih lengannya. Cengkeramannya sedingin es. Ia berusaha melepaskan diri, tetapi cabang-cabang pohon merunduk seperti cakar, menariknya ke dalam kegelapan. Hal terakhir yang ia dengar adalah suara bisikan, kini memekakan telinga, saat tanah menelannya bulat-bulat. Keesokan paginya, desa terbangun dalam keheningan yang aneh. Aisyah menghilang. Tempat tidur neneknya kosong dan rumah itu sunyi. Penduduk desa berbisik cemas, mengingat cerita lama tentang Willow, pohon yang mengambil jiwa mereka yang berani mendengar bisikannya. Hari-hari berlalu, dan hilangnya Aisyah menjadi satu lagi tragedi yang terlupakan dalam sejarah panjang kejadian misterius di Kampung Merawa. Pohon Willow itu tetap berdiri, cabang-cabangnya bergoyang tertiup angin, selalu mengawasi, selalu menunggu. Namun, kisah ini tidak berakhir begitu saja. Beberapa hari setelah kepergian Aisyah, seorang anak kecil, anak dari tetangga nenek Aisyah, mulai berbisik dalam tidurnya. Ibunya terbangun di malam hari dan mendengar suara aneh keluar dari mulut anaknya. "Aisyah, datanglah ke Willow," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Sang ibu menjerit ketakutan, membangunkan suaminya. Mereka mengguncang tubuh anak mereka, yang akhirnya terbangun dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan. "Ibu, Aisyah memanggilku," katanya dengan suara gemetar. "Dia ada di bawah pohon Willow." Desa kembali diliputi ketakutan. Tak ada yang berani mendekati pohon Willow itu, bahkan di siang hari. Para orang tua mulai melarang anak-anak mereka bermain di dekat pemakaman, takut mereka juga akan mendengar bisikan terkutuk itu. Namun di larut malam, saat kabut turun dan bulan bersembunyi di balik awan tebal, beberapa penduduk bersumpah mendengar bisikan samar di udara. Memanggil sebuah nama Aisyah. Tak ada yang berani menjawab, tak ada yang berani mendekat. Namun, jauh di dalam bayangan pohon willow tua itu, sesuatu bergerak, dan ia menunggu jiwa berikutnya yang akan mendengarkan. Wah. Desa terkutuk langit berwarna kelabu saat mobil tua yang dikendarai Rizal melaju perlahan di jalan sempit yang dipenuhi akar-akar pohon yang menjalar seperti tangan hantu. Desa itu, kampung sunyi, tidak ada dalam peta. Ia menemukannya dalam catatan tua yang ia dapat dari kakeknya, seorang mantan dukun yang sering memperingatkannya agar tidak pernah mencari tempat ini. Namun, rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Saat memasuki desa, udara terasa berat, seolah-olah seluruh dunia sedang menahan napas. Rumah-rumah kayu berdiri dalam keadaan lapuk, seakan sudah lama ditinggalkan. Namun, anehnya, lilin-lilin kecil menyala di beberapa jendela, seakan menandakan ada kehidupan di sana. Rizal menelan ludah.
Ia merasakan sesuatu yang salah, namun sudah terlambat untuk mundur. Ia keluar dari mobil. Suara dedaunan kering berkresek di bawah sepatunya. Bau busuk yang samar menguar di udara. Bau sesuatu yang membusuk. Ia melangkah lebih dalam ke desa, melewati rumah-rumah yang sepi. Lalu, dari balik bayangan, terdengar bisikan lirih. "Kamu datang." Akhirnya, Rizal membeku. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Bayangan di antara pepohonan seakan bergerak sendiri, membentuk sosok-sosok tinggi yang diam memperhatikannya. Tiba-tiba, seorang perempuan tua muncul dari kegelapan. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong. "Pergilah sebelum mereka bangun," bisiknya dengan suara parau. "Siapa?" tanya Rizal. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun perempuan itu hanya mundur ke dalam gelap, menghilang begitu saja. Rizal merasa tengkuknya dingin. Ia tahu ia seharusnya pergi, namun sesuatu di dalam dirinya menuntunnya untuk melangkah lebih jauh. Ia mendekati rumah terbesar di tengah desa, rumah yang tampak lebih terawat dibandingkan yang lain. Saat ia menyentuh pintu kayu yang lembab, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Seolah-olah seseorang sedang menunggu kedatangannya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya penuh dengan foto-foto lama yang memenuhi dinding. Foto-foto orang-orang dengan mata kosong, semua menatap lurus ke depan. Namun yang membuat napas Rizal tercekat adalah salah satu foto di tengah. Itu adalah dirinya, tersenyum lebar, mengenakan pakaian yang tidak pernah ia kenakan, berdiri di antara orang-orang yang tampak seperti keluarga. Jantungnya berdebar kencang. Ini mustahil. Ia belum pernah datang ke desa ini sebelumnya. Lalu, sesuatu di foto itu berubah. Ia melihat wajah-wajah di sampingnya mulai bergerak, bibir mereka tersenyum lebih lebar, mata mereka berputar mencari fokus. Seketika, suara tawa lirih memenuhi ruangan. Rizal berbalik, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu mencengkeramnya dari dalam. Cahaya lilin di ruangan mulai redup, menyisakan bayangan yang semakin besar dan pekat. Dari kegelapan, sosok-sosok itu muncul. Orang-orang dari foto, dengan tubuh yang kaku dan mata hitam kosong, berjalan perlahan ke arahnya. Rizal ingin berlari, namun kakinya seakan tertanam di lantai. Tangan-tangan pucat mencengkeramnya, menariknya ke dalam kegelapan. Jeritannya menggema, hanya untuk diserap oleh malam yang bisu. Pagi harinya, desa itu kembali sunyi. Mobil tua Rizal masih terparkir di tepi jalan. Pintunya terbuka lebar. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Di dalam rumah tua itu, foto di dinding kini memiliki tambahan baru. Rizal berdiri di antara mereka, tersenyum lebar, dengan mata yang hitam dan kosong. Bertahun-tahun kemudian, desa itu tetap seperti sedia kala, terabaikan dan sunyi. Sesekali, ada orang yang tersesat dan memasuki desa, namun tak ada satupun yang pernah keluar. Mereka menjadi bagian dari foto-foto di rumah tua itu, wajah-wajah baru yang terus bertambah. Sampai suatu hari, seorang pria muda bernama Amir, seorang jurnalis yang tertarik dengan kisah desa-desa hilang di Malaysia, menemukan sebuah artikel tentang kampung sunyi. Rasa penasarannya membawanya ke desa itu, mengikuti jejak yang sama seperti Rizal. Saat Amir melangkah ke dalam desa, udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Ia melihat sebuah mobil tua terparkir di tepi jalan, pintunya masih terbuka lebar. Hatinya berdebar saat ia menyadari, di kursi kemudi ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kamera tua dengan rekaman terakhir di dalamnya. Dengan tangan gemetar, Amir menekan tombol putar. Layar kecil di kamera menampilkan sosok Rizal, terengah-engah dalam kegelapan, matanya penuh ketakutan. "Jangan datang ke sini," bisiknya, suara penuh putus asa. "Mereka tidak membiarkanmu pergi." Namun sebelum rekaman itu berakhir, sesuatu bergerak di belakang Rizal. Sosok-sosok hitam dengan senyum mengerikan mendekatinya.
Lalu, layar menjadi hitam. Amir menatap sekeliling, tubuhnya menggigil. Angin dingin berembus, membawa bisikan yang familiar. Kamu datang, akhirnya. Hantu di Manila Film Center, Philippines. Pada tahun 1981, para pekerja binaan telah tertimbus hidup-hidup di bawah simen basah semasa pembinaan tergesa-gesa Manila Film Center. Namun, bukannya menyelamatkan mereka, proyek itu diteruskan. Sehingga hari ini, tangisan gaib dan penampakan makhluk halus sering dilaporkan. Ini adalah satu-satunya cerita benar dari tempat puaka itu. Malam itu, udara di Metro Manila terasa berat, seolah-olah kota itu sedang menahan nafas. Mark, seorang wartawan bebas yang sudah bosan menulis berita hiburan murahan, akhirnya mendapat peluang emas. Sebuah laporan eksklusif mengenai salah satu lokasi paling berhantu di Filipina, Manila Film Center. Bangunan megah itu, yang dulunya dijangka menjadi mercu tanda industri perfilman, kini hanyalah runtuhan suram yang menyimpan rahasia gelap. Pada tahun 1981, semasa pembinaannya, satu kemalangan dahsyat berlaku. Puluhan pekerja binaan tertimbus hidup-hidup di bawah simen basah, dan karena tekanan politik, kerja-kerja menyelamat dihentikan. Tubuh mereka dibiarkan terkubur di dalam lantai bangunan. Dindingnya menjadi nisan, lantainya menjadi kubur. Mitos dan kisah seram mengenainya sudah berlegar selama bertahun-tahun. Pelancong dan pengawal keselamatan sering melaporkan terdengar suara rintihan, tapak kaki misteri, dan bayangan kelam yang berkeliaran tanpa jasad. Tetapi bagi Mark, semua itu hanyalah mitos yang direka untuk menarik pelancong seram. Sehingga malam itu, Mark menyelinap masuk ke dalam bangunan melalui sebuah pintu besi yang sudah berkarat. Lampu suluh di tangannya menggigil sedikit, bukan karena sejuk, tetapi karena suasana yang semakin mencekam. Langkah kakinya bergema di dalam dewan utama yang luas, di mana permaidani merah yang pernah mewah kini bersalut debu tebal. Kerusi-kerusi auditorium berbaris seperti hantu tanpa wajah, mengawasinya dalam kepekatan malam. Ketika Mark menekan butang rekaman pada kameranya, udara tiba-tiba menjadi lebih sejuk. Dia menahan nafas, telinganya menangkap bunyi samar-samar, seperti seseorang yang merintih dari jauh. "Siapa di sana?" Mark bertanya. Coba mengawal nada suaranya. Tiada jawaban, hanya keheningan yang mencengkam. Kemudian, sesuatu yang lebih menyeramkan berlaku. Lantai di bawahnya terasa bergetar, seolah-olah sesuatu sedang bergerak di bawah permukaannya. Perlahan-lahan, satu suara bergema di seluruh dewan, suara yang retak dan dipenuhi kesakitan. "Tolong kami masih di sini." Mark merasakan darahnya membeku. Dia memandang ke bawah dan melihat lantai simen itu berombak seperti air yang sedang mendidih. Dengan mata terbelalak, dia melihat bentuk-bentuk samar muncul dari lantai. Tangan-tangan manusia yang melekat di dalam simen, wajah-wajah yang terperangkap dengan ekspresi ketakutan yang abadi. Tiba-tiba, lampu suluhnya padam. Dunia tenggelam dalam kegelapan yang mutlak. Dan dalam kegelapan itu, dia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Mark menjerit dan berlari tanpa arah, tetapi setiap langkahnya seolah-olah membawanya lebih dalam ke perut bangunan yang penuh dendam itu. Nafasnya memburu, tetapi suara-suara itu semakin mendekat. "Jangan tinggalkan kami, temanilah kami di sini." Tiba-tiba, cahaya samar menerangi ruang itu. Mark terhenti dan melihat dirinya berdiri di tengah pentas utama. Tetapi ada sesuatu yang tidak kena. Di depannya, kerusi-kerusi auditorium kini dipenuhi penonton. Tetapi mereka bukan manusia biasa. Tubuh mereka kelabu dan lut sinar, mata mereka kosong, wajah mereka dipenuhi luka-luka ngeri akibat tertimbus hidup-hidup. Di antara mereka, seorang wanita duduk di barisan hadapan. Wajahnya cantik tetapi matanya kosong seperti lubang hitam yang menelan jiwa. Dia tersenyum lemah, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Mark. "Giliran kamu," suaranya bergema,
Dan serentak dengan itu, tangan-tangan hantu itu menyambar Mark. Pagi berikutnya, pasukan keselamatan menemui peralatan Mark. Kamera, lampu suluh, buku nota, berselerak di atas pentas. Tetapi Mark, dia hilang tanpa jejak. Rekaman terakhir dalam kameranya hanya menunjukkan satu image, auditorium kosong. Tetapi di tengah pentas ada satu lagi kerusi, seperti sedang menunggu pengunjung seterusnya. Dan jika diperhatikan dengan lebih teliti, ada bayangan samar seorang lelaki duduk diam dengan mata yang kosong. Judul: Hutan berbisik di Karak. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan dedaunan membusuk. Adil menggenggam erat setir mobil, matanya terus mengawasi jalanan gelap di jalan raya Karak. Adiknya, Aisyah, tertidur di kursi belakang. Mereka dalam perjalanan pulang ke Kuantan setelah pertemuan keluarga di Kuala Lumpur. Malam terasa lebih sunyi, lebih sunyi, lebih berat. Kisah-kisah mistis tentang jalan ini terngiang di benaknya. Hantu penumpang gelap, Volkswagen kuning yang mengikuti tanpa akhir. Dia mencoba menepis ketakutan hingga di tepi jalan, dia melihat sosok berjubah hitam berdiri diam. Jantungnya berdetak cepat. Dia menginjak gas, tetapi beberapa meter di depan, sosok itu muncul lagi, tidak bergerak seperti mengawasi. Tiba-tiba, lampu mobilnya berkedip, dashboard meredup, dan mesin mati. Kegelapan menelan mereka. Aisyah menggeliat, suaranya gemetar. "Abang, ada sesuatu di luar." Dari hutan terdengar gemerisik, suara daun kering yang terinjak, ranting-ranting patah. Sosok berjubah melangkah ke tengah jalan. Tudungnya menyembunyikan sesuatu yang berkilau, basah, bukan mata, bukan kulit. Udara mendadak menjadi lebih dingin, napas Adil terasa berat. Lalu, ia berbicara, suara bisikan yang bukan milik manusia. "Adil." Darahnya membeku, sosok itu tahu namanya. Aisyah mulai menangis menutup wajahnya. "Jangan lihat, Bang, jangan lihat." Namun tubuh Adil kaku, pandangannya tetap terkunci pada makhluk itu. Seketika, pikirannya dipenuhi gambaran kecelakaan, tubuh-tubuh hancur, arwah-arwah yang tersesat. Dia melihat truk melaju ke arahnya, cahaya menyilaukan, dan tiba-tiba dia berdiri di jalan raya, sendirian. Hutan di sekelilingnya sunyi, tanpa suara kehidupan. Jalanan kosong namun samar-samar. Terdengar bisikan yang mengelilinginya. Bisikan itu bertambah keras, memenuhi kepalanya, memanggil namanya berulang kali. Tiba-tiba, cahaya lampu truk menyala dari kejauhan. Suara klakson bergema di udara. Adil berusaha bergerak, tetapi tubuhnya tidak mau merespons. Dia hanya bisa menyaksikan truk itu melaju ke arahnya, mendekat lebih cepat, hingga akhirnya dia kembali ke dalam mobil. Napasnya tersengal, jari-jarinya menggenggam setir dengan erat. Keringat dingin membasahi dahinya. Sosok itu telah lenyap. Mesin mobil menyala sendiri. Dengan tangan gemetar, dia melaju, meninggalkan kegelapan di belakang mereka. Setibanya di rumah, Aisyah menatap ke kursi belakang, wajahnya pucat. Di sana, tergeletak tudung hitam yang basah dan berkilauan. Lalu, dari bayangan, terdengar bisikan pelan. "Adil!" Tubuhnya menegang. Rumah yang selama ini terasa aman kini tampak berbeda. Bayang-bayang di sudut ruangan terasa lebih pekat, udara terasa lebih berat. Aisyah berlari masuk, menangis di pelukan ibu mereka. Malam itu, Adil tidak bisa tidur. Dia bermimpi tentang jalanan, bisikan, sesuatu yang mengintai di balik pepohonan. Saat terbangun, dia melihat jendelanya sedikit terbuka. Namun di ambangnya, tergeletak setangkai bunga melati putih, bunga yang biasa digunakan neneknya untuk mengusir roh jahat. Hatinya berdebar.
Apakah ini perlindungan dari neneknya? Atau peringatan bahwa sesuatu masih mengintainya? Malam berikutnya, suara ketukan terdengar di jendela kamarnya. Pelan, tetapi jelas. Adil menahan napas, menatap jendela dengan tubuh gemetar. Ketukan itu berulang lagi. Dengan keberanian yang tersisa, ia mengintip di balik tirai. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia berbalik, bayangan hitam itu sudah berdiri di sudut kamarnya. Wajahnya tidak terlihat, tetapi bisikan itu kembali memenuhi ruangan. Adil. Lampu kamar berkelip, udara menjadi semakin dingin. Adil ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu, dalam sekejap, bayangan itu lenyap. Saat pagi tiba, Adil menemukan jejak kaki basah di lantai kamarnya, menuju ke jendela yang terbuka sedikit. Ia sadar, hutan itu belum selesai dengannya. Kisah-kisah mistis tentang jalan raya karak, seperti penampakan hantu penumpang gelap dan Volkswagen kuning yang mengikuti tanpa akhir, telah lama menjadi bagian dari legenda urban Malaysia. Jenglot ialah makhluk kecil berbentuk manusia yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam dan mistik di Malaysia dan Indonesia. Ia mempunyai rupa seperti mumia dengan kulit kecut, rambut panjang, dan kuku tajam. Dikatakan bahwa jenglot perlu diberi makan darah untuk terus hidup, dan ia sering digunakan dalam ritual gaib oleh dukun atau bomoh. Ada yang percaya jenglot adalah makhluk mistik yang memiliki kuasa tertentu, manakala yang lain menganggapnya sebagai objek buatan manusia untuk tujuan pemujaan. Nyata atau tidak, mari kita dengar cerita berikut. Penjaga perkuburan. Bermula sebagai satu cabaran, Azman, Faisal, dan Rafiq sering mendengar kisah-kisah seram tentang tanah perkuburan lama di pinggir kampung mereka di Selangor. Orang-orang tua selalu memberi amaran supaya tidak mendekati kawasan itu. Kononnya ia dihuni oleh sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Mereka bercerita tentang bisikan halus di tengah malam, bayang-bayang yang bergerak sendiri di celah-celah nisan, dan sesajen yang selalu hilang tanpa jejak. Bagi mereka bertiga, semua itu sekadar cerita dongeng, cerita lama yang dicipta untuk menakut-nakutkan budak kecil. Suatu petang sebelum waktu maghrib, Faisal mencabar mereka untuk menjelajah kubur itu. Kalau betul ada hantu, kita lari. Kalau tak, kita buktikan semua orang salah, katanya sambil tersengih. Rafiq agak ragu-ragu, tetapi Azman yang gemar mencoba perkara berbahaya segera bersetuju. Mereka berjalan melalui laluan sempit yang dipenuhi semak samun, menuju ke kawasan perkuburan. Angin petang bertiup perlahan, namun udara terasa semakin sejuk. Sebaik sahaja mereka melangkah masuk ke dalam kawasan perkuburan yang dipenuhi nisan lama dan pokok-pokok tinggi yang menjulang ke langit, menghalang sisa-sisa cahaya matahari daripada menembusi tempat itu. Ketika mereka melangkah lebih jauh, sesuatu menarik perhatian Azman. Di hadapan salah satu batu nisan yang sudah usang, terdapat satu objek kecil yang dibalut dengan kain hitam. Ia menghampirinya dengan hati-hati. Ia adalah seekor jenglot, makhluk kecil berbentuk manusia dengan rambut panjang berselirat, kulit hitam yang kecut seperti mumia, dan kuku panjang melengkung seperti cakar. Di sekelilingnya terdapat bunga kering, lilin merah yang sudah cair separuh, dan semangkuk cairan pekat yang berbau anyir seperti darah kering. Seseorang guna ini untuk ilmu hitam, Faisal berbisik perlahan. Rafiq berundur selangkah, rasa seram mula menyelubunginya. Jangan usik, aku tak suka benda ni. Azman yang terkenal dengan sifat ingin tahunya tidak mendengar amaran itu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, dia menyentuh jenglot tersebut. Namun sebaik sahaja jarinya menyentuh kulit makhluk kecil itu, angin tiba-tiba bertiup kencang, merempuh dedaunan di sekeliling mereka. Angin itu berputar-putar, membawa bisikan-bisikan halus yang berbunyi seperti suara orang bercakap, tetapi dalam bahasa yang tidak mereka fahami. Bisikan itu semakin kuat, bertindih antara satu sama lain, sehingga menjadi satu ketawa yang mengerikan. Ketawa yang kering, nyaring, dan penuh dengan kegilaan. Sesuatu sedang memerhati mereka. Tinggalkan tempat ini.
Faisal menjerit panik. Mereka bertiga berpaling dan berlari sekuat tenaga ke arah pintu masuk perkuburan. Nafas mereka kian tersekat-sekat. Kaki terasa berat seolah-olah ada sesuatu yang coba menahan mereka dari belakang. Azman memberanikan diri menoleh ke belakang dan nyaris terjatuh karena terkejut. Di sebelah batu nisan tempat jenglot itu berada, berdiri satu lembaga hitam yang tinggi. Matanya merah menyala dalam gelap. Tetapi yang paling menyeramkan, ia tidak mempunyai wajah, tiada hidung, tiada mulut, hanya hitam pekat yang kosong. Di tangannya, ia memegang jenglot itu erat-erat. Dan ketika Azman melihatnya, makhluk itu mengeluarkan suara nyaring yang menusuk telinga. Azman menjerit ketakutan, memecut laju ke hadapan. Larian mereka hanya terhenti apabila mereka berjaya melangkah keluar dari pagar kubur. Angin berhenti serta-merta. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Namun, jantung mereka masih berdegup kencang dan tubuh mereka menggigil ketakutan. Malam itu, mereka bertiga tidak dapat tidur. Setiap seorang daripada mereka mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat makhluk kecil itu merangkak ke arah mereka. Matanya membesar dan bersinar dalam gelap. Bisikan halus berdesir di telinga mereka seperti angin jahat. Faisal terbangun dengan calar panjang di belakang tubuhnya, walaupun pintu biliknya berkunci dari dalam. Rafiq pula jatuh sakit dengan demam panas yang dokter sendiri tidak dapat menjelaskan puncanya. Dan Azman masih mendengar ketawa itu, walaupun dia menutup telinga, walaupun dia berada di tempat yang terang. Malam berikutnya, sebelum dia tertidur, dia melihat sehelai rambut panjang hitam di atas bantalnya. Keesokan harinya, tanpa sepatah kata, Azman meninggalkan kampung itu. Dia tidak pernah kembali lagi.